Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review bareng kiper di hari yang berbahagia ini. Jadi orang biasa dibilang profesional itu ketika dia sudah mendapatkan bayaran dari pekerjaannya. Ini nyombong dulu nih ya. Jadi hari ini di hari yang berbahagia ini saya sudah mendapatkan bayaran pertama saya di dunia preview glove, yaitu sebuah glove Fat X Noto ya, dari Noto Jember ya, apparel maker itu ya, custom jersey itu, yaitu Fat Phenom Ashoka ya. Jadi langsung aja kita mulai review dulu. Jadi yang pertama itu ini glove yang sebenarnya special edition ya. Kalau sobat kiper masih ingat, saya juga waktu itu berpartisipasi dan mengingat bukan glove saya yang muncul di sini, itu artinya saya tidak menang. Itu dulu yang pertama ya. Jadi Fat dan Noto itu melakukan kolaborasi ya. Jadi sekedar informasi aja, kalau Fat saya yakin semua yang ikut channel saya ini harusnya sudah tahu ya Fat itu apa. Karena kalau tidak tahu gawat juga ya, karena itu adalah salah satu brand legendaris di Indonesia ya. Sedangkan kalau Noto ini adalah brand yang berasal dari Jember ya, dengan logonya seperti ini ya, langsung aja. Nah, ini stiker yang saya dapatkan ya dari bundelnya ya, Noto Jember, bisa dicek di Instagramnya langsung ya, nanti bakal saya tulis di description di bawah. Ini dia itu sebenarnya adalah custom apparel maker ya. Jadi sobat kiper bisa membuat yang sublimasi dan lengkap dengan sabun Polyflex, semuanya ada di situ ya. Harganya cukup kompetitif, seingat saya minimum order itu 10 unit. Jadi kalau sobat kiper mau bikin tim futsal, itu pun bisa di sana ya, nggak mesti sepak bola. Kalau sepak bola lebih bahagia lagi ya. Saya nggak tahu kalau jersey yang lain harusnya juga bisa ya, karena dasar tekniknya itu sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Ya, oke. Nah, jadi ketika sayembaranya sudah selesai, yaitu ada pemenangnya, ada dua ya, yang favorit dan yang pemenang desain terbaik ya. Pemenang desain terbaiknya itu yang akhirnya dijadikan glove Fat Phenom Ashoka ini ya. Jadi di sini saya merasa di-prank oleh Fat karena Fat berkata bahwa Fat Phenom Medius dan Altus ya, lagi dijemur di belakang, itu adalah seri Phenom terakhir. Namun ternyata kita kena prank dan ternyata muncullah Fat Phenom Ashoka di sini ya. Tapi tidak apa-apa, prank yang sangat menyenangkan ya. Nanti kita bakal review, kita bakal lihat bersama-sama kenapa menurut saya ini adalah prank yang sangat menyenangkan dari Fat dan Noto ya. Jadi ketika kamu beli ini, saya nggak tahu sebenarnya nanti kalau kamu beli kamu bakal dapat seperti apa di bundelnya ya. Karena Fat X Noto ini sebenarnya ada satu set ya. Kamu bisa PO sekarang, itu dapat glove dan jersey sekaligus ya, yang warnanya hijau ya. Dan ketika dikirimkan ke saya, dia datang dengan bag Noto seperti ini dengan stiker 3 biji, tapi satu sudah saya berikan kepada adik saya ya, jadi sisa tinggal 2 seperti ini ya. Bisa kita lihat ya, 2 stiker dari Noto ya, logonya ini seperti daun gini ya. Saya tidak paham filosofinya, tapi menurut saya sangat well design ya, cakep, simple ya. Saya sangat suka dengan logo yang simple-simple aja. Nah, tas Fat Phenom Ashokanya itu dia datang semirip sekali ya, sackbag mirip sekali dengan Fat Phenom Medius. Bedanya dia di sini menggunakan mica, sedangkan di Fat Phenom Medius dia menggunakan jaring-jaring ya. Menurut saya yang mica seperti ini lebih bagus. Kenapa? Karena dari pengalaman saya di Fat Phenom Medius, penggunaan jaring di sini itu ngebuat glove-nya jadi latexnya lebih cepat kering ya. Dan itu kalau untuk kolektor seperti saya yang glove-nya banyak, belum tentu saya mainkan tiap minggu glove itu bakal membuat saya harus lebih rutin mencucinya ya, seperti itu. Jadi model seperti ini itu lebih baik ya. Sisanya tasnya sebenarnya standar-standar aja ya. Kita bisa lihat di belakangnya ada instruksi perawatan dan ada sistem penomoran tangan di situ ya. Langsung saja kita buka. Dan inilah Fat Phenom Ashoka. Fat Phenom Ashoka ini dia menggunakan, kita bisa lihat ya, ada similarities ya, atau kemiripan yang sangat besar dengan Fat Phenom Medius ya. Ini saya bandingkan side by side seperti ini ya, karena emang Fat Phenom Ashoka ini dibuat dengan template backhand yang sama dengan Fat Phenom Medius seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari segi desain ya, colorway-nya ini sebenarnya dia practically hanya mengubah warna putih dan warna hitam di belakang itu menjadi hijau dengan hijau kontur yang berbeda ya, seperti demikian. Ini saya nggak tahu ini hijau yang agak kekuningan ini seperti apa, tapi kayaknya bukan neon green seperti itu ya, bukan lime green ya.
Nah, seperti demikian ya. Tapi kalau dari segi backhand ya kita bisa lihat sebenarnya secara structure ini sama saja. Tapi mungkin sobat kiper yang cukup jeli itu bisa melihat ada perbedaan sedikit di bagian tipnya ya. Kita bisa lihat di bagian ini bahkan dari belakang ada terlihat sedikit lebih lebar ya. Dan ketika kita lihat dari bagian depan, nah di sini perbedaan cut menjadi sangat mencolok ya. Bagaimana saya bisa katakan seperti demikian? Nah, di sini FAT sudah memberikan bocoran. Inilah yang nanti akan digunakan di FAT Venom. Bukan Venom lagi. FAT Traksi ya, glove mid grade terbaru dari FAT nanti ya. Jadi glove mid grade yang terbaru dari FAT nanti dia sudah menggunakan pikat. Ya, pikat itu sama seperti yang ada di sini. Itu bisa kita lihat itu seperti membentuk huruf P ya, di mana di sini itu adalah kakinya huruf P. Coba ya, di sini adalah kaki huruf P, lalu di bagian tip dia menjadi melebar, tapi melebarnya hanya ke satu sisi ya, makanya disebut seakan-akan dia seperti huruf P, makanya disebut pikat. Sedangkan kalau di sini kita bisa lihat ini yang disebut dengan pikat, di mana dia seperti batang kakinya, lalu dia melebar ke kiri dan kanan, makanya disebut pikat seperti huruf T gitu ya. Nah, apa keunggulan dari pikat ini kalau kita bandingkan dengan pikat ya? Untuk membahasnya tentu saja kita balik dulu ke sejarah pikat sendiri ini. Ya, kelemahan dari pikat ini itu sebenarnya ada di tension yang terlalu tinggi ya. Jadi sobat kiper ketika menggunakan glove FAT Venom Medius, saya yakin banyak sobat kiper yang merasakannya ya. Kelemahan dari FAT Venom Medius ini itu sebenarnya ada di durability-nya. Bukan karena lateksnya sendiri yang buruk, bukan. Tapi karena lateksnya ini yang memiliki tension, dia jadi ditarik dengan sangat kuat dari kiri dan kanan di kondisi pikat, itu membuat tensionnya itu membuat si lateks itu menjadi rawan dengan goresan ya. Jadi sobat kiper bisa lihat di sini ya abrasi yang cukup parah di ujung seperti ini ya, dan di sini juga ada abrasi yang lebih ringan ya. Ini semua itu dimulai dari gesekan dengan kerikil atau pasir ya. Itu saya bisa yakin karena saya masih ingat ada satu tendangan ya, di situ saya ngerasain kayak loh ada yang beda di situ, dan ternyata bolanya benar ada kerikil, dan di situ saya lihat si glove-nya ini sudah tersabet, tergores seperti itu ya. Jadi itu pengalaman saya dengan FAT Venom Medius ya. Glove yang sangat bagus, glove paling lengket menurut saya di mid grade ya. Namun ada problem di durability yang diakibatkan oleh tension di pikatnya tadi ya. Nah, dengan menggunakan pikat ini dari testing sentuhan saja, ini membuat dia di bagian atas ini sebenarnya lebih mirip dengan regular cut ya. Sobat kiper bisa lihat bagian di jahitannya di bagian sini itu sangat mirip sekali dengan jahitan yang merupakan ciri khas regular cut ya. Jadi ini seakan-akan seperti regular cut tapi hanya dengan ditarik ke sisi seberang satu sisi seperti ini ya. Sedangkan kita bisa lihat di bagian sisi seberang sini itu tidak ada bedanya dengan regular cut ya, atau cut yang paling basic dari glove ya. Jadi regular cut itu terkenal dengan daya redamnya yang sangat baik dan juga durability yang bagus karena tension di situ tidak terlalu tinggi ya. Dan saya mengexpect glove ini dengan pikat itu juga tensionnya akan signifikan di bawah pikat ya, yang dimana dia dijahit dikunci mati seperti ini di bagian kiri dan kanan, lalu di bagian atas dibuat melebar kiri dan kanan ya. Hasilnya kontrol jari di pikat T ya, pikat itu sangat bagus sekali, namun rawan goresan. Nah, di pikat ini, saya ketika sudah menggunakan ini, saya merasa di bagian ujung jari itu space-nya lebih besar daripada Medius ya. Kalau sobat kiper juga masih ingat beberapa video saya sebelumnya, saya selalu menasehati jika mau menggunakan Medius, hati-hati dengan sizing. Kenapa? Karena kalau misalnya sobat kiper itu bukan tipe yang suka ketat sekali, ini bukan glove yang cocok buat sobat kiper. Dan kalau misalnya sobat kiper itu jari panjang jarinya itu tidak standar, bisa jadi sobat kiper tidak akan merasa nyaman dengan glove ini ya. Jadi dalam kondisi tertentu mungkin sobat kiper harus melakukan upsize. Nah, di glove FAT Venom Ahsoka ini saya tidak merasa perlu dilakukan upsize atau downsize ya. Karena nah, kita bisa lihat FAT Venom Ahsoka ini diberikan kepada saya ini size 9. Kenapa? Karena ini adalah size prototipe-nya ya. Size 9 ini berarti saya sebenarnya ini bukan size paling nyamannya saya, karena size paling nyaman saya itu tentu saja size 10 ya. Namun ketika saya menggunakan segini, saya tidak merasakan keketatan yang sama dengan ini, karena ini size 10 FAT Venom Medius, saya menggunakannya saya masih ngerasa ketat di jari. Ini size 9 yang harusnya lebih kecil, saya menggunakannya saya tidak merasa terlalu ketat di jari, meskipun saya tentu saja merasakan bahwa jaraknya ke ujung jari saya itu tidak terlalu ideal ya. Artinya
mepet sekali ya. Jadi biasakan sobat kiper, kalau sobat kiper mencoba glove, pastikan ada jarak 1 cm di antara ujung jari dengan ujung glove ya. Itu penting untuk menjaga keawetan glove, untuk mencegah tension dari dalam, dan juga itu sangat penting supaya bagian dari ujung jari glove itu bisa menjadi extension dari kamu ketika melakukan fingertip save ya. Jadi 1 cm itu biasanya gap yang bagus sekali untuk ujung jarak antara ujung jari dengan glove, ujung glove, seperti demikian ya sobat kiper. Nah, jadi kita tadi udah bahas tentang cut-nya, regular cut ya, P-cut yang menurut saya itu seperti regular cut tapi di bagian atasnya dimodif supaya memiliki kontrol dan space yang lebih bagus ya. Di sini kita bisa lihat ya, areanya banyak. Salut lagi kepada Fat ya, saya ada dengar kabar dari si Bang Rizky ya, yang ownernya Noto, yang menyatakan bahwa oh ya dia menyerahkan kepada Bang Frankie mengenai desain glove-nya dan pengen ada sesuatu yang baru gitu. Dan sepertinya dari Bang Frankie Aditama ya, ownernya Fat, itu memberikan desain P-cut-nya di Fat Venom Ahsoka-nya ya, yang artinya saya berkesempatan untuk mencoba P-cut sebelum Venom Fat praksi keluar ya. Itu suatu kehormatan bagi saya ya, gitu ya. Nah, di ujung jarinya sendiri ini saya tadi udah coba-coba untuk melempar dan tangkap bola ya. Dan menurut saya di sini memang kontrol jarinya ini sama seperti tipikal regular cut. Kontrol jarinya itu tidak sebagus di Fat Venomedius, namun daya redamnya dan feeling tensionnya itu lebih rendah ya, dalam artian kalau sobat kiper bukan tipe yang suka dengan light glove ya, sobat kiper bukan kiper yang senang dengan feeling di jarinya kerasa banget. Nah, sobat kiper pengennya nggak ada pedes, nggak ada rasa pedes, nggak ada rasa jari itu ketekan. Nah, ini adalah glove yang bisa menjadi pilihan sangat baik ya, apalagi Fat itu jaminan mutu ya di situ. Dan dari segi latex sudah confirm dengan dari Notonya dan juga confirm dengan Bang Frankie Aditamanya sendiri, ini menggunakan latex New Basic ya. Namun, saya juga iseng menanyakan tadi ya, Bang, kenapa latexnya itu kayaknya berbeda dengan latex New Basic yang pernah saya jumpai? Nah, ternyata itu ada hubungannya dengan jalur supply chain atau supplier dari Fat ya. Jadi saya pun juga kaget. Ternyata meskipun dua glove itu memiliki spek sama-sama New Basic, tapi bisa jadi New Basic-nya memiliki feeling grip yang berbeda. Nah, ini jadi ya kita sebagai manusia, terutama saya sebagai guru ya, itu harus selalu mau belajar ya. Ini jadi saya hari ini dari pembincangan saya dengan Bang Frankie itu saya dapat ilmu banyak sekali ya, dan dari beliau ya, dan mengenai glove New Basic ini, latex New Basic ini saya juga dapatkan dari beliau ya. Jadi menurut saya New Basic yang ada di Fat itu lebih lengket dibandingkan New Basic mid grade yang saya jumpai sejauh ini ya. Tentu saja yang sobat kiper perlu waspadai, ini adalah benda yang saya dapat secara gratis. Hati-hati, mana tahu RBK nipu ya. Seperti itu satu. Dan yang kedua, ini adalah benda sampel prototype ya. Kita tidak tahu apakah sampel prototype itu bakal persis identik 100% sama dengan yang nanti akan dijual atau tidak ya. Tentu saja ada resiko kalau misalnya dari manufacturer-nya tidak jujur ya, bisa jadi barang yang datang juga nanti tidak sesuai, seperti demikian ya. Namun kalau saya boleh berkomentar ya, dengan reputasi Fat yang dipertaruhkan ya, Fat dengan kolaborasi dengan Noto ya, saya cukup yakin barang yang nanti bakal dipublish ya, barang yang bakal nanti dijual itu memiliki spesifikasi sama dengan apa yang diberikan kepada saya untuk di-review hari ini ya. Jadi ya, ini glove yang sangat bersejarah buat saya ya, Fat Venom Ahsoka. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Ahsokanya. Ya, ini adalah glove pertama yang diberikan secara cuma-cuma kepada saya ya. Tentu saja implikasinya adalah hati-hati. Siapa tahu review barang kiper menipu gara-gara wah Bang Tommy nih udah dapat sogokan, jadinya akhirnya reviewnya yang dibilangnya bagusnya yang jeleknya nggak dibilang. Ya hati-hati ya seperti itu. Tapi saya sudah beritahukan kepada sobat kiper semua ya, ini glove yang dipercayakan kepada saya untuk di-review ya. Jadi kalau saya ngambil kesimpulannya dari glove Fat Venom Ahsoka ini, dia ini practically backhand-nya itu sama dengan Fat Venomedius ya, sangat puffy ya. Di sini dia menggunakan dumbbag, saya yakin ya, dia menggunakan dumbbag sangat puffy. Dari pengalaman saya dengan Fat Venomedius itu sangat melindungi jari, dan saya bakal berkata bahwa perlindungan jari lebih bagus lagi di Fat Venom Ahsoka ini. Kenapa? Karena dia menggunakan P-cut yang memiliki sifat daya redam yang mirip dengan regular cut ya.
Sebelumnya di Fat Venomedius itu ada problem dengan abrasi, sangat menarik. Saya pengen penasaran apakah dengan diubah menjadi pikat ini membuat sarung tangan ini memiliki daya tahan yang lebih baik. Tentu saja jawaban jujur saya adalah saya belum tahu, karena harus saya uji coba main terlebih dahulu ya. Jadi ditunggu aja 2 minggu lagi ya video playtest Fat Venom Ahsoka ya Sobat Kiper semua. Nah, lalu dari segi latex dia menggunakan new basic ya, yang somehow gripnya itu lebih bagus daripada new basic yang saya jumpai di glove mid grade lainnya ya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya glove-nya ya. Dan dari segi desain dia sebenarnya practically sama dengan Fat Venomedius ya. Satu hal yang mungkin saya mau kritisi mungkin ya, itu sebenarnya ada di strapnya. Saya entah kenapa saya merasa strap di Fat Venomedius itu lebih elastis daripada yang ada di Fat Venom Ahsoka ya. Saya nggak tahu apakah ini cuma perasaan saya doang ya, tapi saya merasa, nah ketika ini saya tekan dan saya tarik, nah bagian yang nge-stretch itu adalah bagian strap di bagian sini ya. Sedangkan di Fat Venom Ahsoka ketika saya mencoba nge-stretch ini, nah yang bergeser itu adalah di bagian jahitannya ya, dan bagian strapnya sendiri tidak seelastis Fat Venom Ahsoka. Jadinya ketika saya mencoba men-roll seperti ini, rasanya itu sedikit lebih katakan tidak ketat dibandingkan Fat Venomedius ya. Apakah ini karena saya udah pakai ini lama jadi akhirnya udah jadi lebih melar ya seperti itu, ataukah cuma ini karena atau emang materialnya yang bermasalah? Saya jujur saya tidak tahu seperti demikian. Perlu uji coba lebih lanjut lagi ya untuk itu ya. Dan setahu saya dari inputan yang saya terima dari teman-teman di Sobat Kiper semua di IG ya, memang strap ini adalah sesuatu tantangan bagi Fat ya, karena kalau di generasi tahun ini punya ya Fat Venomedius dan Fat Venom Altus semuanya single strap ya. Jadi buat kita di orang Indonesia yang struktur tulangnya tidak sebesar itu, bisa jadi rasanya itu jadi sedikit lebih longgar ya, tidak seketat yang kita inginkan seperti demikian ya. Oke, saya rasa itu saja review saya mengenai Fat Venom Ahsoka ini ya, glove yang sangat bagus ya. Oh, di sini bahkan ada simbol Noto-nya ya gitu. Ya, glove yang sangat bagus, Fat Venom Ahsoka. Suatu kehormatan ya bisa mendapatkan kesempatan untuk mereview glove ini ya, karena glove ini statusnya itu sekarang open PO ya. Harganya kalau saya tidak salah 400.000 ya, bisa langsung diorder dari Noto Jember ya di Instagramnya yang ada di description nanti. Menurut saya untuk mid grade ya, jika Sobat Kiper itu pengen mencari mid grade dengan kelengketan di atas mungkin durability dan aspek-aspek lainnya ya, saya cukup yakin ini Fat Venom Ahsoka itu bisa menjadi pilihan yang bagus ya. Apalagi ini adalah special edition, lagi-lagi saya mengatakannya serial Venom terakhir ya, sebelum siapa tahu nanti di-prank lagi oleh Bang Frankie dan Fat mengeluarkan serial Venom yang baru ya. Seperti demikian ya. Warnanya sendiri hijau ya, ini refreshing karena kalau kemarin Sobat Kiper perhatikan di sayembara itu mayoritasnya itu menggunakan warna merah putih ya, seperti itu ya. Dan akhirnya yang menang ternyata hijau ya, karena Indonesia itu masih terkenal juga dengan hutan hujan tropisnya dan kekayaan alamnya ya. Saya rasa warna hijau itu adalah warna yang pantas untuk merepresentasikannya juga, seperti demikian ya. Oke, itu saja review glove-nya hari ini ya Sobat Kiper. Fat Venom Ahsoka saat ini statusnya PO dan akan rilis launching dekat dengan tanggal 17 Agustus nanti ya. Jika Sobat Kiper berminat langsung saja di PO, silahkan ya ke Noto Jember atau ke Fatnya langsung ya. Salam olahraga, sampai jumpa Sobat Kiper semua.